channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Nyata Tentang Ilmu Pelet Suku Dayak. Irama musik dangdut yang riang mengiringi lagu yang dinyanyikan oleh satu artis lokal tersebut. Para tamu undangan yang sedang makan sesekali melihat ke arah panggung, menyaksikan kelincahan goyangan artis cantik itu. "Sekarang mari kita panggilkan Dewi," ujar artis cantik yang lincah tadi di akhir penampilannya. Seorang wanita yang tidak kalah cantik dengan penampilan nyentrik naik ke atas panggung. Wanita berlambu Charlie dengan mata bulat besar bak boneka Barbie itu memiliki senyum yang sangat menawan. Bajunya yang pendek memperlihatkan lengan dan kaki putihnya yang semakin menonjol karena baju yang ia kenakan berwarna merah terang. "Terima kasih Linda. Lagu Selamat Malam saya persembahkan untuk kedua mempelai yang sedang berbahagia dan juga untuk para tamu yang hadir," ucap Dewi sembari memperlihatkan senyumannya yang mampu menghipnotis semua tamu yang hadir untuk terus menatap ke arahnya. Lagu pun dinyanyikan oleh Dewi. Alunan musik lembut mengiringi lagu dangdut yang dinyanyikan oleh Dewi. Suaranya yang merdu membuat para tamu undangan seketika bersorak ketika lagu selesai dinyanyikan. "Lagi-lagi!" teriak bapak-bapak yang sedang mengumpulkan piring-piring kotor sembari mengacungkan piring-piring yang ia bawa. Tawa renyah Dewi menanggapi ulah bapak-bapak itu, mengundang sweet-sweetan dari yang lain. "Lagi Pak? Baiklah, saya akan mempersembahkan sebuah lagu lagi yang berjudul Secawan Madu." Serentak sorak-sorai tamu undangan kembali riuh terdengar. Sementara di pelaminan, pengantin perempuan itu terlihat sinis menatap panggung di mana Dewi berada. Jelas terlihat raut ketidaksukaannya terhadap si Dewi. Entah itu karena apa. "Dewi, Wi, tunggu sebentar Wi," ujar seorang laki-laki yang merupakan mempelai pria di acara tadi. "Apa sih?" bentak Dewi seraya menepis tangan laki-laki itu. "Wi, aku masih belum selesai denganmu," ujar lelaki itu. "Semuanya sudah selesai. Antara Anda dengan saya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi," jawab Dewi ketus. "Dewi," ujarnya lagi sambil terus menahan tangan Dewi. "Lepaskan," tukas Dewi. "Dewi, aku masih mencintaimu Wi," ujar laki-laki itu. Untungnya Anton yang merupakan salah satu anggota grup musik mereka datang menghampiri Dewi. Dan sebelum ada yang salah paham, Anton menarik Dewi untuk keluar dari ruangan tersebut. "Siapa sih dia Wi?" tanya Anton setelah berada di luar. "Dia mantan suamiku," jawab Dewi membuat Anton terbelalak. "Hah? Mantan suami?" ujarnya tidak percaya. "Shh, iya, aku dulu sempat menikah dengan laki-laki itu, kemudian bercerai setelah 2 bulan pernikahan karena orang tuanya, dan sekarang bertemu lagi setelah 3 tahun lebih kami tidak saling terdengar kabar," ucap Dewi pelan.
Setelah sampai di rumahnya, Dewi lantas merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur empuknya. Helaan nafas Dewi terdengar berat, matanya terpejam dan terbayang kembali olehnya kenangan-kenangan masa lalu. Ketika ia dan Randy bercerai karena laki-laki itu lebih memilih membela keluarganya yang jelas-jelas salah ketimbang istrinya, yaitu Dewi. Dan setelah setahun bercerai dengan Randy, ia kembali menikah dengan pemilik organ tunggal. Tapi pernikahan keduanya itu pun tidak berjalan lama, hanya berumur 9 bulan saja. Kemudian bercerai lagi karena tuntutan dari istri pertama suaminya. Dan dari hasil pernikahan keduanya itu, Dewi pun hamil. Tapi suami keduanya tersebut tidak mau memberi nafkah kepada anaknya, dan itulah yang mengharuskan Dewi menafkahi anaknya seorang diri. Berbagai macam pekerjaan dia lakukan untuk mendapatkan uang, sampai akhirnya ia bertemu dengan Linda. "Suaramu bagus, Wi. Kenapa kau tidak jadi penyanyi saja?" "Ya, walaupun cuma artis lokal, tapi penghasilannya jauh lebih baik, Wi," ujar Linda kala itu. "Aku tidak punya modal untuk mempercantik diriku, Lin. Jangankan untuk mempercantik diri, untuk mencukupi kebutuhan anakku saja aku kewalahan, Lin," keluh Dewi. "Kalau kau mau, aku akan mengajarimu cara mendapatkan modal, Wi," ujar Linda sambil tersenyum. Dewi mengerutkan keningnya menatap Linda yang tersenyum manis di hadapannya. "Bagaimana caranya, Lin?" tanya Dewi. Dan dari situ Linda mengenalkan seorang laki-laki hidung belang yang merupakan langganannya pada Dewi. Meski penampilan Dewi kala itu bisa dibilang masih sederhana, tapi parasnya yang cantik mampu membuat si lelaki hidung belang itu mau membayarnya dengan jumlah nominal yang cukup besar untuk satu malamnya. Dewi menggenggam erat uang haramnya yang ia dapat dari lelaki hidung belang tadi malam. Ia menyerahkan uang itu kepada Linda, dan kemudian Linda yang mengubah drastis penampilan Dewi. Dewi sendiri terpukau begitu berdiri di depan cermin, menatap tubuh indahnya yang dibalut dengan baju ketat dan celana pendek yang memperlihatkan paha mulusnya. "Mudah Kawi mencari uang?" tanya Linda. "Tapi aku tidak mau lagi seperti itu, Lin," ucap Dewi parau. "Ah, tidak usah dipikirkan. Yang penting kamu dan bayimu bisa hidup layak, makan enak, dan punya tempat tinggal yang bagus," tukas Linda. Dewi menarik nafas panjang, antara hati dan pikirannya benar-benar tidak karuan. Ia senang namun juga merasa kalau dirinya sudah sangat kotor. "Maaf, Bu, ini dari tadi Arif nangis terus. Sudah saya kasih susu tapi dia tidak mau berhenti menangis. Mungkin dia sedang rindu pada ibu," ujar Nuni, pengasuh anaknya Dewi, yang selalu setia menjaga Arif saat Dewi sedang bekerja dan membuyarkan lamunan Dewi. Dengan penuh kasih sayang, ia menggendong anaknya tersebut. "Rindu sama mama ya, Nak? Maafkan mama ya, sayang. Mama kerja terus, hampir tidak ada waktu untuk bermain bersama Arif," ucap Dewi. Tangis bayi itu perlahan-lahan mereda ketika sudah berada di pelukan sang ibu. Saat Dewi tengah asik bermain dengan anaknya, Linda datang dan langsung meletakkan tasnya di atas meja rias Dewi. Lagi main sama Arif ya? Pantas aku ketuk-ketuk pintu di luar kamu tidak mendengar," kata Linda tersenyum. "Wi, kamu tahu tidak? Di grup musik kita akan kedatangan 2 orang penyanyi baru lagi," ujar Linda. "Hah? Benarkah? Aku belum tahu kabar itu," jawab Dewi. "Iya, katanya datang dari kota B. Jujur aku takut, Wi, kalau kemunculan mereka
akan menenggelamkan nama kita, Wi. Keluh Linda. Maksudnya? Tanya Dewi kebingungan. Iya, aku takut kalau mereka datang dan akan menjadi idola baru yang laku dari kita, Wi. Masa seperti itu saja kamu tidak paham? Jelas Linda. Apalagi sekarang usia kita sudah tidak lagi muda, dan penampilan kita jelas tidak akan selamanya bisa bersaing dengan anak-anak muda, Wi. Lanjut Linda lagi. Lalu sekarang kamu mau bagaimana, Lin? Tanya Dewi. Aku ingin pasang susuk, Wi, atau semacamnya. Yang penting bisa membuat orang-orang selalu ingin melihat kita, dan kita disenangi semua orang, ujar Linda. Dewi mengerutkan alisnya. Ia meletakkan tubuh bayi Arif ke atas kasur, lalu duduk sambil menatap Linda. Kamu serius? Memangnya ada yang seperti itu? Tanya Dewi. Ya tentu ada. Aku tahu tempat dukun yang bagus di pedalaman, jawab Linda. Oh ya? Lalu kenapa kau tidak pergi, Lin? Ujar Dewi. Karena aku ingin mengajakmu, Wi, jawab Linda singkat. Tapi, jawab Dewi kebingungan. Setelah dibujuk oleh Linda, akhirnya Dewi pun mau ikut bersama sahabatnya tersebut. Pada hari yang sudah ditentukan, Linda dan Dewi lantas berangkat menuju ke desa yang disebutkan oleh Linda. Perjalanan yang cukup panjang mereka lewati dengan menaiki mesin motor, sejenis perahu mesin tapi bentuknya lebih besar dan panjang. Di dalam mesin motor itu, Dewi duduk bersebelahan dengan seorang pemuda yang menggunakan jaket hitam dan celana jeans pendek. Wajahnya cukup tampan dan sangat ramah sekali. Itu terbukti ketika Linda dan Dewi keluar dari mesin motor. Si pemuda tersebut membantu memegangi tangan Dewi dan membawakan tas yang dibawa oleh Dewi dan Linda sampai ke atas pelabuhan. Terima kasih ya, Dek, ucap Dewi seraya memberikan uang 100 ribuan kepada si pemuda tampan. Tidak usah, aku ikhlas. Oh ya, perkenalkan, namaku Satria, ujar pemuda itu. Aku Dewi, jawab Dewi. Saat Dewi dan Linda naik ojek, Satria masih menatap mereka sampai menghilang di tikungan. Singkatnya, setelah setengah jam naik ojek dengan ditemani debu-debu jalanan yang bertabaran, akhirnya mereka sampai juga di sebuah rumah yang hanya berukuran 6 kali 7 saja. Halamannya luas dan banyak sekali pohon kenanga di sekitar rumah tersebut. Saat Dewi menginjakkan kakinya di pelataran rumah itu, Dewi merasakan hawa-hawa aneh yang janggal. Mau cari siapa? Tanya seorang wanita yang sebaya dengan mereka. Kami berdua mau ketemu sama Kai Anum, jawab Linda. Wanita itu mengangguk dan mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, di dekat sebuah radio yang masih memutar lagu, terlihat seorang laki-laki tua yang kira-kira usianya saat itu sekitar 60 tahunan. Ia tengah tertidur. Beberapa anak kecil berlarian masuk ke dalam rumah, duduk di dekat Linda dan Dewi. Mereka sesekali tertawa dengan gaya malu-malu. Wanita yang tadi mempersilahkan mereka masuk sudah keluar dari dapur, menawarkan air putih dan teh panas untuk kedua tamunya. Malam harinya setelah makan, mereka berdua diajak masuk ke salah satu ruangan yang nampaknya merupakan tempat ritual si kakek. Apa yang kalian inginkan? Tanya si kakek sembari mengasapi minyak-minyaknya yang berada di dalam botol bertuliskan huruf aneh yang tidak bisa dibaca. Saya ingin pasang susuk, jawab Linda. Susuk? Kenapa? Tanya Kai Anum tanpa menoleh. Karena saya bekerja sebagai penyanyi
dan di grup musik saya akan kedatangan dua penyanyi baru yang jauh lebih muda ketimbang saya, dan saya tidak mau posisi saya digantikan oleh mereka, ujar Linda menjelaskan. Kay Anom hanya tersenyum. Di usiaku yang sudah tidak lagi muda ini, aku sudah berhenti memasangkan susuk karena aku tidak ingin jika kelak aku mati, maka mereka akan susah melepaskan susuk-susuk itu, karena susuk-susuk yang kupasang hanya akan luntur atau hilang jika aku yang membuangnya, ujar Kay Anom menjelaskan. Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih bagus dari susuk, dan khasiat benda ini tidak jauh berbeda dari susuk yang kamu mau, lanjut Kay Anom. Apa itu, Kay? Tanya Linda. Minyak ini tidak kalah bagus dari susuk, tunjuk Kay Anom. Apa nama dari setiap minyak itu, Kay? Tanya Dewi. Kay Anom tertawa lalu mulai mengambil satu persatu minyak tersebut. Ini namanya saluang mudik untuk pemikat, tapi Kay tidak menyarankan ini untukmu, karena minyak ini hanya berlaku jika ada orang yang menghinamu, dan jika kau oleskan ini pada orang itu, maka dia akan tergila-gila padamu, bahkan mati pun bisa, jika sampai kau benar-benar menghilang darinya. Kalau yang ini minyak bondang, ini juga tidak kusarankan untukmu, karena kalau salah pasang minyak ini, bukan orang lain yang tergila-gila padamu, tapi kau sendiri yang akan gila padanya. Masih banyak lagi jenis-jenis minyak yang aku punya. Kalau disebutkan satu persatu, kalian akan mengantuk mendengarnya. Jadi langsung saja aku tunjukkan. Nah, ini namanya minyak Dewi Sinta, pemikat ampuh yang mampu membuat orang-orang menjadi menyukaimu. Sekali melihatmu, orang-orang akan melakukan apapun agar terus bisa melihatmu, meskipun harus mengeluarkan uang yang banyak. Ini cocok untukmu, ujar Kay Anom panjang lebar. Jadi ini semacam susuk berbentuk minyak. Lalu cara menggunakannya bagaimana, Kay? Apa ditelan? Tanya Linda tidak sabar. Ini bukan susuk, tapi minyak. Minyak ini jauh lebih bagus dan aman ketimbang susuk. Cara menggunakan minyak ini bisa dimandikan atau dioles pada alis serta bibirmu, atau secara menyilang di antara kedua alismu. Minyak ini akan membuatmu disegani, dan orang-orang akan tunduk nurut dengan apa yang kamu katakan. Kau juga akan diperebutkan oleh lawan jenismu. Sangat cocok sekali dengan pekerjaanmu, jelas Kay Anom lagi. Linda tersenyum, entah apa yang ia pikirkan saat itu. Berapa yang harus saya bayarkan untuk bisa mendapatkan minyak ini, Kay? Tanya Linda antusias. Minyak asli yang memiliki isi bisa kau suruh-suruh atau kau ajak bicara. Contohnya seperti dia ini, ujar si Kay Anom seraya menunjuk ke arah botol minyak yang jauh lebih kecil. Berayun, berputar, ujar Kay Anom pada botol minyak bertali benang hitam tersebut. Yang anehnya minyak itu berayun dan berputar sama seperti suruhan dari Kay Anom tadi. Boleh saya coba sentuh, Kay? Tanya Linda terpukau dengan minyak yang berayun tersebut. Stop, ujar Kay Anom lalu membimbing Linda untuk mencoba memegang ujung benang dari minyak tersebut. Linda langsung ternganga ketika ia merasakan denyutan yang menjalar melalui nadinya ketika minyak tersebut mulai bergoyang dengan sendirinya. Astaga, Wi, minyaknya benar-benar bergerak sendiri, Wi, ujar Linda histeris kegirangan. Namun tiba-tiba, brak, tubuh Linda seperti terdorong oleh sesuatu. Linda kaget dan langsung melepaskan minyak tersebut. Ada apa, Kay? Kenapa bisa begitu? Tanya Dewi seraya membantu Linda untuk bangun. Ada niat tidak baik dari temanmu ini. Penunggu rumahku tidak menyukai niatnya itu.
Jawab Kei Anom seraya mengambil sebiji telur ayam dari dalam wadah anyaman rotannya. Telur itu dipecahkan dan terlihat darah kental yang berbau mirip seperti darah haid. "Kamu ada niat apa sebenarnya? Hah? Jujur saja," ujar Kei Anom tersenyum. Linda gugup berkali-kali ia menelan ludahnya yang terasa keluh. "Ya sudahlah, kalau tidak mau jujur, aku pun sudah tahu niatmu itu, dan kusarankan untuk tidak melakukan niat tidak baikmu itu di sini, karena aku takut kalau itu terjadi, kau sendiri yang akan tersiksa," ujar Kei Anom membuat Dewi lagi-lagi mengerutkan alisnya. "Kamu punya niat buruk apa sih, Lin?" Dewi mendesak. Sudah, jangan berdebat di tempatku. Sekarang katakan saja, kalian mau berapa jenis minyak?" tanya Kei Anom. "Saya yang Kei sebutkan tadi saja," jawab Linda. "Saya pun juga sama, Kei," sahut Dewi. "Baiklah, kita tunggu sampai malam Jumat berikutnya," kata Kei Anom. "Hah? Apa tidak bisa sekarang saja, Kei?" tanya Linda. Kei Anom pun menggeleng. "Malam Jumat adalah malam yang tepat dan bagus," jelas Kei Anom. Singkatnya, malam Jumat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Proses pemindahan minyak dari botol induk dan pemberian nama pemilik itu berjalan lancar. Mereka berdua pun dimandikan dengan air kembang yang sudah dicampur dengan minyak Dewi Sinta tersebut. Saat guyuran pertama, Dewi merasakan ada sesuatu yang sangat berat, seperti tertarik keluar dari dalam tubuhnya. Dilanjut dengan guyuran kedua, Dewi merasakan tubuhnya menjadi sangat kedinginan. Dan pada guyuran ketiga, Dewi merasakan tubuhnya menjadi ringan seolah tanpa beban. Pikirannya pun tidak lagi semu. Semuanya terasa ringan, enteng, dan ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Karena kalian ada di sini, maka sebagai syaratnya kalian harus menyerahkan pin duduk yang sudah kusiapkan ini kepadaku. Masukkan juga uangnya ke dalam wadah beras itu," ujar Kei Anom menunjuk ke arah 2 buah wadah anyaman rotan yang berisi baskom tempat menaruh pin duduk, yang antara lain selembar tapi, beras kelapa yang dililit, benang, dan jarum yang ditusukkan kepada uang. "Kamu duluan, Wi," suruh Linda. "Ini pin duduk dan maharnya, Kei, sebagai pengganti minyak yang saya minta," ucap Dewi seraya menyerahkan wadah pin duduk itu kepada Kei Anom. "Aku terima pin duduk dan maharnya. Sekarang minyak ini sudah menjadi milikmu. Dan ingat pantangannya. 1. Jangan dibawa melayat. Dan 2. Jangan dibawa masuk ke area perkuburan," ujar Kei Anom menjelaskan. Dewi mengangguk sambil tersenyum, lalu setelah itu giliran Linda yang menyerahkan pin duduk serta maharnya. Keesokan harinya setelah sarapan bersama dengan keluarga besar Kei Anom, mereka berdua pamit untuk segera pulang. Sebulan setelah minyak itu berada di tangan mereka, pekerjaan mereka perlahan-lahan semakin lancar, dan dalam seminggu saja mereka bisa meraup jutaan dari hasil saweran, belum lagi uang bonus dan lain-lainnya. Mereka bahkan mendapatkan tawaran bergabung dengan grup musik yang sudah lumayan terkenal dan besar. "Kamu yakin, Wi, tidak mau ikut masuk grup itu? Penghasilanmu bisa jauh lebih besar lagi, Wi," ujar Linda. Dewi pun hanya menggeleng. "Aku sudah merasa jauh lebih dari cukup pada grup yang sekarang ini, Lin. Kalau kau ingin ikut grup itu, silakan saja, Lin. Aku terus mendoakan yang terbaik untukmu," jawab Dewi pelan. Dan sejak saat itu, Dewi dan Linda sudah jarang bertemu.
karena mereka sibuk dengan masing-masing pekerjaannya. Terlebih lagi dengan Linda karena sejak ia bergabung di grup musik besar tersebut, ia bahkan tidak memiliki waktu sehari pun untuk berlibur. Malam itu Dewi tampil di sebuah acara pernikahan dan pihak keluarga mempelai menginginkan Dewi menyanyi setelah akad nikah sampai jam 12 malam. Lalu dilanjut besok paginya untuk menghibur para tamu yang datang. Saat Dewi tampil dengan goyangannya yang indah, seorang pemuda nampak pangling menatapnya. Dari tatapan matanya yang tidak teralihkan bisa disimpulkan kalau pemuda itu menyukai Dewi. Beberapa laki-laki berpenampilan acak-acakan dengan tangan yang memegang uang kertas terlihat menaiki tangga panggung kayu tersebut. Lalu mereka mulai menari-nari mengiringi musik dangdut yang ceria. Teriak mereka membuat kebisingan. Dewi nampaknya mulai risih ketika salah satu dari laki-laki itu mulai mencolek-colek dagunya. "Dimohon sekali pada kalian untuk turun dari panggung," ujar Dewi, namun laki-laki itu tidak menggubris permintaan Dewi. Malah sekarang mereka semakin kurang ajar dengan merebut mikrofon di tangan Dewi lalu berkata, "Kamu jadi pelacur saja sombong, haha," ujar laki-laki itu. Wajah Dewi memerah mendengar hinaan yang keluar dari mulut laki-laki itu. Dengan refleks tangannya menampar wajah si lelaki tersebut. Penonton yang melihat hal itu lantas berteriak dan mencaci maki lelaki tadi. Bahkan ada beberapa orang yang melempari mereka dengan gelas air mineral. Laki-laki yang dicaci maki oleh penonton langsung melampiaskan amarahnya kepada Dewi. Brak! Tubuh Dewi terjatuh. Pergelangan kakinya yang memakai sepatu tinggi itu terasa sangat sakit sekali. Sementara anggota grup lainnya yang tidak terima artisnya diperlakukan seperti itu, malah terlibat perkelahian dengan gerombolan laki-laki tersebut. Keadaan pesta malam itu benar-benar kacau. Seorang pemuda yang sedari tadi melihat ke arah Dewi lantas bergegas naik ke atas panggung dan langsung memukul seorang laki-laki yang hendak menghajar Dewi. "Mereka mabuk, ayo turun," ujar si pemuda itu. Tapi karena kaki Dewi yang kesakitan tidak bisa berdiri, akhirnya membuat si pemuda tersebut mau tidak mau harus menggendongnya. Lalu kemudian sebuah botol bekas minuman keras mendarat di kepala si pemuda. Darah pun mengalir hingga ke wajahnya. Setelah meletakkan Dewi di tempat yang aman, pemuda itu kembali naik ke atas panggung dan lalu menghajar orang yang tadi melempari kepalanya dengan botol minuman keras. Wajah si pemuda itu berdarah-darah. Untungnya suara tembakan peringatan dari aparat kepolisian mampu menghentikan perkelahian itu. Semuanya mengangkat tangan tanda menyerah. Para laki-laki yang mabuk tersebut pun akhirnya dibawa oleh polisi. Namun acara tidak dilanjut karena anggota grup musik mengalami luka-luka akibat perkelahian. Si pemuda yang menolong Dewi tadi berjalan menjauh ketika ia melihat Dewi yang diobati oleh beberapa ibu-ibu. Keesokan harinya Dewi dan anggota grup musik lainnya menunggu taksian air untuk pulang. Karena luka-luka yang mereka derita mengharuskan mereka untuk naik mesin motor. Daripada desak-desakan dalam mobil dengan keadaan jalan yang rusak parah dan pasti akan menambah rasa sakit luka-luka mereka. "Kak," panggil seseorang kepada Dewi. Dan saat Dewi menoleh ke arah suara, rupanya itu adalah si pemuda yang menolongnya tadi malam. Kamu, terima kasih sudah menolongku tadi malam ya," ucap Dewi tersenyum.
Sama-sama kak, tapi apa kakak ingat kalau kita pernah bertemu sebelumnya? Ucap si pemuda. Dewi mengerutkan alisnya lalu menggeleng pelan. Aku yang waktu itu membantu kakak dan teman kakak waktu di mesin motor kak, ujar si pemuda masih berusaha mengingatkan Dewi akan dirinya. Dewi terdiam beberapa saat mencoba mengingat-ingat siapa pemuda yang berdiri di hadapannya itu. Oh iya, aku ingat sekarang. Kamu yang waktu itu membantuku mengangkat barang-barangku ya? Dan kalau tidak salah namamu Satria kak, potong si pemuda cepat. Sudah 2 kali kau menolongku, tapi aku belum bisa membalas kebaikanmu. Oh ya, ini ambil, anggap saja sebagai ucapan terima kasihku padamu, kata Dewi seraya memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan kepada pemuda itu. Tidak usah kak, jangan, aku cuma minta nomor teleponnya kakak. Itu pun kalau kakak tidak keberatan. Dewi tersenyum lalu mengangguk. Oh, tentu saja boleh. Ini, jawab Dewi seraya memberikan nomor teleponnya. Satria terlihat senang, namun Anton yang melihat mereka nampak merengut. Ayo Wi, panggil Anton dingin. Dah, aku pulang ya, ujar Dewi seraya melambaikan tangannya. Ngapain sih Wi? Meladani anak-anak baru gede begitu, buang-buang waktu saja, sungut Anton. Dewi tidak menanggapi perkataan dari Anton. Matanya menatap ada burung-burung kecil yang berterbangan di atas air. Sesampainya di rumah, Satria terus saja mengirimkan pesan-pesan untuk Dewi yang lama-kelamaan malah berisi kata-kata cinta. Dan hampir setiap saat Satria menanyakan kabar Dewi, mengingatkan Dewi untuk makan dan lain-lain. Namun entah kenapa bukannya risih, Dewi malah senang diperlakukan seperti itu oleh Satria. Saat berkirim pesan dengan Satria, Dewi akan lupa segalanya. Bahkan ia seperti orang gila yang tersenyum-senyum menatap layar HP-nya. Entah apa yang kurasa, dan aku tahu ini tidak semestinya. Tapi bisakah aku menolak saat rasa cinta itu datang? Tidak, karena rasa cinta itu datang tiba-tiba, menyerang perasaanku, bahkan di saat yang tidak terduga, ucap Satria seraya menatap mata Dewi. Semilir angin lembut menemani mereka saat itu. Dewi terdiam. Nafasnya terdengar sangat berat. Matanya menatap pada perahu jukung yang dibawa oleh seorang anak kecil untuk menyeberangi danau kecil tersebut. Suara kecipak air membawa pikiran Dewi kembali melayang ke masa lalunya. Apa kau mau menjadi kekasihku? Tanya Satria pelan, dengan perasaan was-was dan takut akan ditolak oleh wanita cantik tersebut. Dewi menarik nafas panjang, lalu ia meletakkan tangannya di atas kursi kayu tersebut bermaksud untuk beranjak dari duduknya. Jawab aku kak, ucap Satria bergetar. Kau masih terlalu muda untuk mengenal cinta Sat, belum waktunya, jawab Dewi. Kau menganggap remeh cintaku karena usiaku yang muda. Asal kau tahu, kedewasaan bukan terletak pada usia. Siapapun pasti akan menjadi tua, tapi tidak semuanya bisa bersikap dewasa, ujar Satria lalu menghela nafas. Andai ku ceritakan sebuah kisah hidupku, aku yakin kau pasti tidak akan percaya, lanjutnya pelan. Dewi menarik nafas dalam-dalam, hati, pikiran, dan mulutnya saat itu benar-benar saling bertentangan. Aku mau jujur padamu, selama aku menjadi penyanyi dari panggung ke panggung, aku selalu menyembunyikan identitasku, kisahku, dan semua rahasiaku tentang aku. Dan sekarang akan kuceritakan padamu, sebelum kau benar-benar mencintaiku terlalu dalam. Lebih baik kau kecewa sekarang daripada nanti setelah kau menjalin hubungan denganku, ucap Dewi serak. Satria menatap Dewi dalam diam menunggu kejujuran yang akan Dewi ungkapkan. Aku sudah pernah menikah, dan dari hasil pernikahan keduaku,
Aku mempunyai anak yang sekarang usianya kurang dari 1 tahun, masih bayi sekali, ucap Dewi. Satria mengalihkan pandangannya, nafas pemuda itu terdengar tidak beraturan. Lalu kau sekarang masih dengan suamimu? Tanya Satria akhirnya. Aku sudah bercerai sejak usia kandunganku masih sangat muda, jawab Dewi. Mendengar jawaban dari Dewi, Satria lantas menghela nafas lega. Syukurlah kalau begitu, ujar Satria. Maksudmu? Tanya Dewi. Aku tetap mau dan akan menerima kamu dan juga anakmu, anak kita, jawab Satria membuat Dewi terharu. Dewi meneteskan air mata bahagia, tapi di sisi lain ia bertanya-tanya, apa mungkin bisa ia percaya kepada cinta yang diberikan oleh pemuda itu. Lalu orang tuamu bagaimana? Tanya Dewi. Aku tidak punya orang tua. Orang tuaku sudah lama meninggal dan aku hidup bersama nenekku. Tapi nenekku juga sudah meninggal. Ingat tidak, waktu kita satu mesin motor waktu itu? Nah, saat itu aku mau pulang ke kampung karena mendapat kabar kalau nenek sudah meninggal, jawab Satria. Lalu kau sekarang tinggal dengan siapa? Tanya Dewi. Aku punya rumah kecil yang kubeli dengan hasil jerih payahku. Aku kerja serabutan sepulang sekolah, dan sekarang aku sudah punya penghasilan tetap setiap minggunya, walau tidak terlalu banyak, jawab Satria yang membuat Dewi semakin kagum kepada pemuda tampan tersebut. Sepulangnya mereka dari jalan-jalan, Satria meminta Dewi untuk mengajaknya mampir di rumah wanita itu. Arif kecil terlihat begitu senang saat bermain dengan Satria. Suara tawa anaknya yang lucu membuat Dewi ikut tertawa. Semenjak hari itu Dewi dan Satria mulai menjalin sebuah hubungan. Hingga setahun kemudian masalah mulai datang dari mantan suami Dewi yang ingin mengambil hak asuh Arif, anaknya Dewi. Tidak bisa begitu, Pak. Sekarang saat Arif sudah tumbuh besar, Bapak malah seenak itu mau mengambilnya. Dulu-dulu Bapak kemana saja? Bahkan Bapak sendiri dengan tega meninggalkan Dewi dan Arif yang kala itu masih di dalam kandungan ibunya, ujar Satria memasang badan di depan pintu rumah Dewi agar mantan suami Dewi tersebut tidak bisa masuk ke dalam. Memangnya kau ini siapa? Hah? Ujar mantan suaminya Dewi. Saya calon suami Dewi, jawab Satria. Baru calon saja sudah belagu. Aku ini bapak kandung dari Arif. Kau mau apa? Hah? Bentak mantan suami Dewi kepada Satria, seraya mendorong tubuh Satria. Jangan coba-coba berani masuk ke dalam, teriak Satria gusar. Emosinya semakin meledak ketika si lelaki itu mulai mengejeknya dengan mencabut parang dan mengiris-ngiris tangannya. Laki-laki itu rupanya mempunyai ilmu kebal. Tutup pintunya, ujar Satria pada Dewi yang sedari tadi bersembunyi di belakang pintu. Dewi mendengar dari percakapan antara Satria dan mantan suaminya itu bahwa ternyata mantan suami Dewi rupanya sudah menceraikan istrinya dan bermaksud untuk rujuk kembali dengan si Dewi. Arif menangis tidak berhenti, membuat Dewi ikut menangis bingung, khawatir dan takut kalau terjadi apa-apa kepada Satria. Teriakan beberapa warga yang bermaksud melerai semakin menambah gaduh suasana saat itu. Tapi tidak ada satupun warga yang berani mendekat karena salah satu dari orang yang berkelahi itu membawa senjata tajam. Dari celah jendela, Dewi melihat Satria yang sudah babak belur, penuh darah, sedang berusaha bangkit. Dan di saat yang bersamaan, Satria berhasil merebut parang yang dipegang oleh mantan suami Dewi. Dengan tenaga yang tersisa, Satria menancapkan parang tersebut ke tanah sebanyak 3 kali. Dan cerak, parang itu menghujam bagian perut laki-laki tersebut hingga membuatnya terkapar. Darah merembes membasahi tanah kuning tersebut.
Warga yang menyaksikan terdengar berteriak histeris. Tidak ada yang berani mendekati keduanya selain polisi. Mantan suami Dewi meninggal di tempat, sementara Satria meninggal setelah 3 jam berada di rumah sakit. Dewi terpukul sedih, tapi ia tetap harus hidup untuk anaknya, untuk si Arif. Begitulah permintaan Satria yang terakhir kepadanya. Dan semenjak saat itu aku bertekad untuk merubah diriku menjadi lebih baik lagi. Ku tinggalkan semua pekerjaan haramku dan aku memulai kehidupan yang baru di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Hidupku di desa ini lebih aman dan nyaman, meski terkadang ingatan tentang masa lalu masih terlintas jelas di benakku. Aku pun sudah memiliki toko baju yang lumayan laris di desa tersebut. Dan terakhir kali aku bertemu Kai Anom beberapa tahun yang lalu untuk meminta penglaris kepada beliau. Dan sekarang ku dengar kabar bahwa beliau sudah meninggal dunia, ujar Dewi mengakhiri ceritanya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul tentang ilmu pelet suku Dayak. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.